Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur tani. Yaitu di sini saya mau memberikan perbedaan pupuk mutiara dan jenis-jenis pupuk yang lainnya untuk pertanian kita, agar kita tidak tertipu dengan pupuk-pupuk yang beredar pada saat sekarang. Yaitu saya berikan contoh pupuk mutiara yang asli. Saya bilang saya bisa mengatakan asli. Itu bagaimana saya mengatakan asli? Maksud saya asli seperti yang saya ketahui dari luar. Ini contohnya, ini pupuk seperti kayak ini mutiara yang pernah saya lihat di luar negeri. Ngomong-ngomong, kita kok agak sombong luar negeri. Sebenarnya siapakah saya ini? Kok saya bisa ngomong ke luar negeri? Itu begini ceritanya ini, sedulur tani. Karena berhubung saya ini adalah aslinya pelaut, yang dulunya saya ini bergelut di pelaut, yaitu tentang perikanan. Kami dulu bekerja di kapal ikan yang pertama kali kami naik, yaitu di kapal berbendera Nippon atau berbendera Jepang. Jadi kami tidak sombong, kami sudah tahu mana yang namanya Halifax, Station, sampai ke Chili, ke Peru, ke South Africa, ke Majuro. Ya sedikit, hampir seakan-akan seluruh pelayaran dunia itu seakan-akan saya sedikit singgah. Nyampe yang dekat-dekatnya sini, yaitu di Bali, di Malaysia, Penang, itu sering. Tapi yang sering kami lakukan penyandaran, yaitu yang terakhir di Cape Town, yaitu di South Africa. Karena saya bekerja di kapal yang berbendera New Zealand, yaitu tepatnya di kapal Nikomaru, kapal troll yang berbendera New Zealand, dan kapal pun itu juga milik owner New Zealand. Itu di situ saya sebagai tenaga teknik mesin, yaitu di bagian greasernya. Walaupun sedikit kita di bagian greaser, tapi kita di situ ya harus sedikit bisa menguasai tentang mesin di kapal. Itu ceritanya. Saya sombong kok bisa mengatakan sama seperti yang di luar negeri. Itu ceritanya kayak begitu. Nah, yang saya ketahui waktu di kapal Jepang, kapal Japan Tuna, itu biasanya kapal Japan Tuna itu kan ada yang memelihara seperti kayak pohon beringin, kayak begitu lah. Kemungkinan dari keyakinan orang-orang Jepang atau master-master Jepang itu kita kemungkinan itu pohon yang membawa berkah. Kemungkinan ya, saya juga tidak tahu keyakinannya orang-orang Jepang itu seperti kayak itu, memelihara pohon beringin di brit atau buichi, dibilang dalam perkapalan kayak gitu. Nah, yang saya ketahui itu seperti kayak begini nih. Ini warnanya seperti kayak ini, persis kayak ini, dan butir-butirannya itu sama dengan ini, kecil-kecil seperti kayak ini. Ini kecil-kecil seperti kayak begini nih. Ini pun kalau di luar negeri itu ditaruh di tempat yang kecil banget untuk menaburkan di pohon beringin itu, di pot itu.
dia ditaruh di dalam soket kecil yang berbentuk seperti kayak apa ya, botol kecil lah, botol kecil seperti kayak apa ya, boleh dibilang minyak angin seperti kayak begitu. Nah, itu ditaruh kayak begitu. Kita lihat ini seperti kayak ini. Dan kita jumpai lagi setelah di Indonesia. Ini juga mutiara, tapi ini mutiara yang saya beli dengan eceran, yaitu tidak persak. Dia bisa dibeli dengan eceran, yaitu 1 kilo apa 2 kilo. Ini dalam bentuk sak 50-an kilo. Nah, ini sudah kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan yang asli ya, ini warnanya sudah lain. Ini yang asli warnanya setengah keabu-abuan. Kalau ini warnanya abu tapi kan muda, ngejreng kan. Ini seperti kayak begini. Nah, kita bandingkan. Kalau yang asli, ini kita pecah, ini putih seperti kayak begini. Jadi yang biru ini cuman luarnya saja. Nah, ini kan putih kayak begini. Terus kita bandingkan dengan yang berada di Indonesia. Ini coba kita lihat. Kalau kita pecah kayak begini, ini semuanya hijau biru. Nah, berarti ini kan sudah menandakan ada proses perubahan yang berada di Indonesia. Saya tidak menjelekkan yang berada di Indonesia, itu tidak ini yang asli atau yang enggak, tapi yang jelas perbedaannya antara buatan yang berada di luar negeri dan dengan pembuatan yang berada di Indonesia. Saya jelaskan bahwa sudah lain pembentukannya. Untuk kadar untuk pembuatan yang berada di Indonesia ini, kadar nitrogennya atau fosfatnya, kaliumnya, magnesium dan kalsiumnya ataupun sulfurnya itu kita tidak bisa mengetahui kandungannya seperti kayak itu. Tapi yang saya maksud yaitu perbedaan yang benar-benar impor atau buatan dari luar negeri, yaitu yang aslinya dari origin dari Rusia, itu seperti kayak begini warna dan bentuknya. Karena kami tidak mengetahui tentang ukuran ataupun berapa banyak kandungan nitrogennya atau fosfatnya dan yang lain-lainnya, itu karena kami keterbatasan alat, kami tidak memiliki deteksi untuk alat-alat seperti kayak itu kami tidak bisa memastikan bahwa ini yang palsu atau yang tidak. Cuman kami informasikan bahwa yang asli buatan luar negeri atau buatan Rusia sedulur tani. Nah, itu yang saya maksud itu. Jadi otomatis kalau yang buatan Rusia berarti kan ini kemungkinan kandungannya udah benar-benar bagus gitu. Walaupun ini misalkan ini buatan Indonesia, kandungannya juga sama dengan yang dibuat di luar negeri, itu saya tidak bisa memastikan karena kami tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Nah, itu perbedaan mutiara yang saya ketahui. Nah, melanjutkan dengan pengalaman tadi sedulur tani, bahwa saya bisa membedakan perbedaan mutiara ini yang saya katakan tadi, yaitu karena saya bekerja di luar negeri, yaitu di perkapalan. Pengalaman saya tentang pupuk ini karena saya mengetahui pupuknya sendiri yang berada di kapal itu. Jadi keyakinan saya yang asli ya seperti kayak ini, yang seperti saya kasih tahu kan seperti tadi. Nah, untuk pengalaman di kapal, walaupun seperti kayak begini, kami sudah tahu dengan yang namanya Waikiki atau Hawaii. Nah,
itu kita sudah pernah di sana Waikiki, di mana pulau itu timbul karena akibat gunung meletus. Itu yang namanya Waikiki Hawaii. Itu sudah kita jelajahi di situ semua. Nah, sehabis dari situ saya berkecimpung untuk berhenti dari kapal dan kita meneruskan di peternakan dan pertanian. Nah, kami sekarang bergelut di pertanian dan di peternakan. Jadi kita saling berbagi pengalaman dan kita saling berbagi ilmu. Tidak salahnya kita untuk saling berbagi dan saling bertukar ilmu bagaimana kita bisa beternak dan bertani yang lebih bagus. Nah, kiranya kita berbagi ilmu. Saya akhiri sekian dulu sedulur tani. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu berbagi dan bersedekah, karena berbagi dan bersedekah itu merupakan bagian dari tabungan kita untuk di hari akhirat nanti. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Saya silahkan untuk mendukung, mensubscribe, like dan komen serta men-share channel ini sedulur tani, karena like atau mensubscribe itu gratis sedulur tani, dan like, mensubscribe itu merupakan amal sedekah Anda buat channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga selalu sukses di dalam bertani dan beternak. Sedulur tani semua bisa menikmati segala aktivitas dan segala pertanian peternakannya bisa berhasil dengan baik dengan ketekunan sedulur-sedulur semuanya. Saya akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.